Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta seminar pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dedi Suryawan, Sarjana Psikologi dari BKPSDM, Bapak Aditya Nur Cahyanto, AMD selaku perwakilan mentor, dan juga Bapak Ibu audiens yang sudah hadir pada acara seminar pada pagi hari ini. Adapun judul untuk seminar pada pagi hari ini yaitu penggunaan laboratorium virtual materi sistem ekskresi untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik kelas 8E SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanggapan mentor, yang keempat tanya jawab audiens, yang kelima simpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara inti selanjutnya yaitu pemaparan materi. Kepada Ibu Salis Khairunisa Sarjana Pendidikan kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dedi Suryawan SPSI selaku perwakilan dari BKPSDM Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Aditya Nur Cahyanto AMD selaku perwakilan mentor SMP Negeri 26 Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan saya dalam kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SMP Negeri 26 Surakarta. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Salis Khairun Isa, SPD dengan NI P3K 1997-0428-2023-21-2026. Saya di SMP Negeri 26 Surakarta memiliki jabatan ahli pertama guru IPA dan mentor Bu Sri Wulandari SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 26 Surakarta. Judul seminar yang saya angkat adalah penggunaan laboratorium virtual materi sistem ekskresi untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik kelas 8E SMP Negeri 26 Surakarta tahun pelajaran 2024-2025. Yang pertama, latar belakang masalah. Orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh P3K. Selain itu, dilaksanakannya orientasi P3K ini untuk mengetahui identitas pemerintah Kota Surakarta meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Sebagai ASN guru P3K, guru memiliki tupoksi dalam menjalankan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dengan pelaksanaan pembelajaran maupun asesmen peserta didik. Berdasarkan asesmen peserta didik dapat diketahui bahwa nilai peserta didik kelas 8E dalam mata pelajaran IPA dapat dikategorikan rendah karena melihat nilai harian yang masih di bawah KKM. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran IPA, antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran itu tergolong rendah karena peserta didik hanya mencatat materi apa yang disampaikan oleh guru. Guru sebagai
sebagian besar memberikan media pembelajaran hanya berupa PowerPoint dan video yang berisikan materi atau rangkuman materi saja, sehingga kurang interaktif dengan peserta didik. Berdasarkan analisis kebutuhan, dapat diketahui latar belakang seminar hasil laporan saya yang melatar belakangi yaitu kurangnya media interaktif pada mata pelajaran IPA bagi peserta didik di SMP Negeri 26 Surakarta. Berikut adalah waktu pelaksanaan. Timeline orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah P3K Angkatan 3 dimulai dengan tahap pembukaan yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024, dilanjutkan kegiatan MOOC, evaluasi, remedial, orientasi, dan hari ini sampai pada kegiatan seminar hasil laporan, dan masih akan berlanjut 2 kegiatan yaitu evaluasi dan penutupan dari perwakilan dan Zoom. Berikut adalah visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta ada 7, dapat dilihat di layar. Yang pertama, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Berikut sampai misi nomor 7. Nah, penelitian saya sesuai dengan misi nomor 4, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, karena saya adalah ASN guru di lingkungan SMP Negeri 26 Surakarta. Berikutnya adalah visi dan misi dari OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki visi yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misi dari Disdik ada 3. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Berikut adalah profil SMP Negeri 26 Surakarta. SMP Negeri 26 Surakarta beralamat di Jalan Joyonegara nomor 2, Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Surakarta. SMP Negeri 26 Surakarta memiliki luas tanah 6.846 meter persegi yang berdiri pada tahun 1952 dengan nama STP 2 Surakarta, kemudian pada tahun 1956 berubah menjadi ST Negeri 6 Surakarta, dan sekarang menjadi SMP Negeri 26 Surakarta. Untuk kurikulum pada SMP Negeri 26 Surakarta menggunakan kurikulum Merdeka dan memiliki 39 guru dan 618 siswa pada tahun ajaran 2024-2025. Visi dari SMP Negeri 26 Surakarta adalah terwujudnya siswa yang unggul dalam prestasi, religius, berkarakter, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah misi SMP Negeri 26 Surakarta. Ada beberapa misi dari SMP Negeri 26 Surakarta. Saya hanya mengambil beberapa misi yang sesuai dengan penelitian saya. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif dan efektif. Misi yang sesuai yang kedua yaitu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pembelajaran yang berkualitas. Dan yang ketiga, mengembangkan perilaku bertanggung jawab dan literasi dalam iptek. Selanjutnya adalah rencana hasil kerja. Sebelumnya dilakukan identifikasi isu, ada 3 isu
hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran IPA. Yang kedua, rendahnya pemahaman peserta didik pada materi sistem ekskresi. Dan yang ketiga, fasilitas laboratorium yang kurang optimal. Berdasarkan isu-isu tersebut, saya mengangkat isu kurangnya media interaktif pada mata pelajaran IPA bagi peserta didik di SMP Negeri 26 Surakarta. Berdasarkan isu tersebut, saya mengangkat gagasan yakni penggunaan laboratorium virtual sistem ekskresi untuk meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik kelas 8E SMP Negeri 26 Surakarta pada tahun 2024-2025. Nah, apa itu laboratorium virtual? Laboratorium virtual adalah salah satu multimedia interaktif yang menyediakan siswa untuk melakukan simulasi eksperimen melalui menggunakan handphone maupun laptop. Ketika menggunakan laptop, maka memiliki format EXE dan ketika menggunakan HP menggunakan SWF. Berikut adalah contoh tampilan laboratorium virtual yang saya buat. Memiliki 4 menu. Yang pertama materi, petunjuk praktikum, yang ketiga praktikum, dan yang terakhir adalah kuis. Nah, untuk tahapan kegiatan saya diawali yang pertama langkah awal identifikasi isu. Identifikasi isu melalui kegiatan observasi kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua, merencanakan aktualisasi. Rencana aktualisasi ini dengan mencari media pembelajaran yang dapat menyelesaikan kesulitan belajar terutama di kelas 8E pada mata pelajaran IPA. Dan langkah yang ketiga yaitu membuat aktualisasi. Dalam hal ini saya membuat hal-hal yang dibutuhkan dalam implementasi media pembelajaran laboratorium virtual. Langkah yang keempat adalah melaksanakan aktualisasi, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media laboratorium virtual pada pembelajaran IPA. Dan yang terakhir adalah evaluasi aktualisasi. Evaluasi ini dilakukan dengan cara evaluasi dan refleksi media pembelajaran laboratorium virtual bagi guru dan peserta didik kelas 8E. Nah, berikut adalah dokumentasi rencana hasil kerja. Yang pertama tadi pada tahap identifikasi isu. Pada tahap identifikasi isu, saya mengamati kesulitan belajar pada kelas 8E. Yang pertama pada gambar atas, kiri atas, itu saya melakukan tanya jawab terhadap siswa mengenai kesulitan belajar apa yang mereka rasakan saat belajar IPA. Kemudian saya menyebarkan angket melalui Google Form, angket diagnostik mengenai kesulitan belajar mereka. Yang berikutnya adalah hasil angket. Mereka menyatakan bahwa materi sistem ekspresi itu adalah materi yang sulit dipelajari dibandingkan materi sistem pencernaan dan sistem pernapasan pada kelas 8. Yang terakhir adalah gambar hasil ulangan sebelumnya yang menunjukkan bahwa nilai IPA pada kelas 8E dapat dikategorikan cukup rendah karena masih ada beberapa yang di bawah KKM. Berikutnya pada tahap yang kedua adalah merencanakan atau merancang aktualisasi isu. Di sini saya memohon izin untuk membuat laboratorium virtual dengan persetujuan mentor Ibu Sri Wulandari SPD MPD dan konsultasi dengan rekan sejawat sesama guru IPA mengenai laboratorium virtual yang akan saya buat. Berkonsultasi dengan Ibu Rina Kusumawati SPD dan Ibu Nuryaningsih SPD. Berikutnya adalah tahap membuat aktualisasi. Dalam pembuatan laboratorium virtual, yang pertama saya membuat flowchart dan storyboard. Flowchart adalah gambar langkah-langkah program pembuatan laboratorium virtual pada gambar kiri atas. Sekanan gambar yang sebelah kanan. Kemudian tahap yang kedua saya membuat storyboard yang gambar kiri atas itu adalah papan cerita bagaimana nanti tampilan dari laboratorium virtual yang akan saya buat. Dan yang terakhir yang bawah warna biru itu adalah laboratorium virtual yang sudah jadi. Berikutnya adalah tahap yang keempat
aktualisasi. Di sini saya melakukan pembelajaran sistem ekspresi dengan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan HP dan laptop. Saya membimbing anak-anak peserta didik untuk melakukan praktikum virtual menggunakan laptop, sedangkan anak-anak praktikum virtual menggunakan HP setiap kelompok 1. Berikutnya, pada tahap evaluasi. Di sini saya melakukan kegiatan evaluasi dengan cara memberikan sticky note kepada peserta didik untuk menuliskan emotikon perasaan mereka setelah mengikuti kegiatan praktikum. Jadi saya sebelum pembelajaran memberikan stiker emotikon pada awal pembelajaran mengenai perasaan mereka sebelum menggunakan laboratorium virtual dan setelah pembelajaran sebagai evaluasi. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran. Laboratorium virtual yang saya susun sesuai dengan sintaks discovery learning. Yang pertama disajikan dengan masalah, kemudian peserta didik dapat merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah itu akan ditulis oleh peserta didik di lembar kerja peserta didik. Berikutnya, ini adalah tahap yang kedua. Setelah merumuskan masalah, peserta didik akan menuliskan hipotesis atau jawaban sementara, kemudian membuktikan hipotesis tadi dengan mulai praktikum. Nah, untuk laboratorium yang saya buat ada tiga kegiatan praktikum. Yang pertama uji kandungan amonia, yang kedua uji kandungan protein, dan yang ketiga uji kandungan glukosa. Semua ini seperti praktikum real, hanya saja menggunakan handphone, seperti games pada handphone biasanya itu. Nah, ini adalah contoh praktikum menggunakan laboratorium virtual. Kemudian setelah praktikum, peserta didik menuliskan kesimpulan pada lembar kerja peserta didik. Berikutnya adalah rencana kerja menengah. Pada tahun ke-1 saya membuat media pembelajaran IPA yang dapat menumbuhkan penanaman konsep materi sistem ekspresi. Pada tahun yang kedua, insya Allah saya memodifikasi media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan tahun ketiga akan melengkapi kegiatan praktikum pada laboratorium virtual. Karena sistem ekspresi itu tadi yang saya buat hanya sebatas pada ginjal, bisa ditambahkan untuk organ hati, paru-paru, dan kulit. Pada tahun yang keempat, saya akan mengeksplorasikan media pembelajaran IPA yang lain ke peserta didik. Karena masih banyak laboratorium virtual atau augmented reality yang belum dikenal peserta didik yang bisa meningkatkan antusias dalam pembelajaran. Yang tahun kelima, saya insya Allah akan mempublikasikan laboratorium virtual ke MGMP guru IPA di tingkat sekolah kota Surakarta, sehingga laboratorium virtual lebih dikenal dan dapat bermanfaat untuk sekolah lain. Untuk simpulannya, penggunaan laboratorium virtual sistem ekspresi dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik dalam pelajaran IPA. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, pemaparan yang sangat luar biasa dari Ibu Salis Khairunisa. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Acara selanjutnya adalah tanggapan dari mentor kepada Bapak Aditya Nur Cahyanto. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, saya mengucapkan selamat datang ke Pak Dedi, perwakilan dari BKP SDM. Terima kasih atas kerawuhannya. Kemudian terima kasih atas paparan yang sudah dilakukan oleh Bu Salis Khairunisa. Ini menarik ya, terkait dengan laboratorium virtual. Ini yang mau saya tanyakan. Saya minta tolong untuk dijelaskan alurnya, karena ini merupakan hal baru bagi saya. Mungkin bagi teman-teman
guru juga. Ini bentuknya apakah Anda membuat aplikasi atau siswa tinggal mendownload di Play Store, nanti ada pengembangan di dalam aplikasi tersebut. Dan tolong juga dijelaskan setelah mendownload nanti siswa bagaimana melakukan apa, cara kerja di aplikasi tersebut apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini laboratorium virtual, apakah ke depan untuk pembelajaran IPA lebih menitik beratkan ke laboratorium virtual, ataukah akan tetap menggunakan laboratorium konvensional, atau Anda akan mengkolaborasikan keduanya? Mungkin dari saya itu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami berikan waktu pada Ibu Salis untuk menjawab beberapa pertanyaan dari mentor. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana penggunaan laboratorium virtual. Untuk laboratorium virtual sistem ekspresi ini murni adalah karya saya sendiri, sehingga saya membuat dari awal sampai akhir, dimulai tadi seperti yang sudah saya jelaskan, membuat flowchart dan storyboard alur langkah programming dalam pembuatan laboratorium virtual. Untuk penggunaannya, laboratorium virtual ini belum saya upload ke Play Store karena saya belum mengurus hak cipta untuk karya saya ini, laboratorium virtual. Sehingga untuk penggunaan kemarin dalam pelaksanaannya saya sebatas meng-share aplikasi yang saya buat itu ke WhatsApp, kemudian anak-anak menginstal aplikasi tersebut. Untuk pelaksanaannya di kelas itu sudah sesuai dengan sintaks discovery learning. Jadi anak-anak mengidentifikasi masalah sesuai dengan laboratorium virtual tadi, seperti dicantumkan urin yang berbeda, warnanya berbeda. Kemudian anak-anak merumuskan masalah, kenapa kok urinnya berbeda, warnanya, baunya, kemudian dituliskan di lembar kerja peserta didik dan anak-anak melakukan praktikum dengan laboratorium virtual. Menjawab pertanyaan yang kedua, apakah laboratorium virtual ini dapat menggantikan dengan praktikum nyata? Jawabannya adalah tidak. Laboratorium virtual ini tidak dapat menggantikan hands-on atau keterampilan peserta didik. Hanya ini sebagai alat bantu media interaktif pembelajaran. Untuk pembelajaran yang lebih kontekstual tetap menggunakan benda nyata atau praktikum di laboratorium. Namun laboratorium virtual ini bisa menjadi bahan pembelajaran peserta didik kapanpun dan dimanapun karena lebih fleksibel. Mungkin begitu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparannya Ibu Sarulisa. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari audiens. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan pada Ibu Salis Sarulisa, kami persilakan. Jam ketiga 8 saatnya memasuki jam keempat. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Salis Sarulisa. Saya ingin bertanya, apakah ada kendala selama Ibu Salis melaksanakan laboratorium virtual di kelas yang jenengan gunakan sebagai objek penelitian? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk kendala yang saya hadapi selama pembelajaran menggunakan laboratorium virtual, yang pertama, peserta didik kesulitan dan ada beberapa peserta didik kesulitan dalam menginstal. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebelumnya saat malam harinya sebelum pelaksanaan saya sudah meng-share aplikasi tersebut ke WA. Namun pada hari H anak-anak masih ada beberapa kelompok yang belum bisa
bisa menginstal. Kemudian saya membantu dalam menginstal laboratorium tersebut. Selain itu saya juga meminjamkan HP saya untuk dipakai peserta didik karena terbatasnya HP di kelas tersebut. Untuk kendala yang kedua yaitu peserta didik yang menggunakan iPhone itu tidak dapat menginstal karena belum ada izin aplikasi begitu. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu audiens lainnya? Tiada rangge. Demikianlah seminar orientasi dari Bapak Dedi. Terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Bapak Adit selaku Proklamator dan rekan-rekan sekalian. Mewakili Ibu Kepala Bidang PSDM di UGWS karena bertepatan sekali hari ini kan sudah dijadwalkan jauh-jauh hari pada Monggo SMP 26. Lalu bertepatan sekali dengan pelaksanaan pembukaan pembuatan akun Diklat PBJ bareng dari dasar itu. Jadi pas hari ini juga nanti dari pagi jam 8 sisi 1 siangnya jam 1. Jadi sudah saya sampaikan kemarin, kalau bisa dihibur mau dihibur tapi tidak bisa jadi apa. Jadi yang disampaikan ke saya. Jadi di orientasi P3K ini beda dengan Latsar Bapak sekalian, karena orientasi ini hanya kurang lebih satu bulan saja nih. Kalau Latsar itu sampai 4 bulan dan pelaksanaannya pun juga beda. Kita blended learning, jadi kebanyakan kita pakai MOOC juga. Tapi untuk pelaksanaannya di SMP 26 ini saya akui sangat di luar ekspektasi saya. Sangat bagus sekali. Untuk tepuk tangan buat SMP 26 dulu, bagus sekali. Dari angkatan 1 sampai angkatan 3, alhamdulillah nilainya bagus-bagus, yang bagus ya. Alhamdulillah sangat semangat sekali untuk melaksanakan kegiatannya dari awal pembukaan ini sampai nanti penutupan insya Allah akan dikabarkan lagi. Tapi untuk sampai di pelaksanaan seminarnya, saya kira mau di print 1x2 aja. Yang itu kayak gede banget, luar biasa banget. Terima kasih. Mungkin nanti bisa dipakai buat alas buat tahun depan. Baik, untuk yang berikutnya, alhamdulillah seminarnya sangat interaktif sekali antara pembicara dan audiens ya, walaupun ada sedikit kompromi ya. Tapi ya alhamdulillah tidak beberapa instansi yang saya datangin itu hanya paparan saja, kemudian mentor hanya memberikan pendapat, jadi tidak ada pertanyaan sama sekali, tidak ada feedback sama sekali, jadi hanya paparan, seminar selesai, ngobrol menit selesai udah gitu. Jadi tidak ada interaktif. Kemudian untuk berikutnya untuk video materi yang disiapkan, jadi ada beberapa ada kendala teknis, ada videonya keluar tapi suaranya nggak keluar. Jadi takutnya nanti pas selesai, pas di stop malah suaranya nggak keluar, bisa cek lagi. Kemudian yang terakhir untuk peserta jadi aktif saja untuk menyimak grup di angkatan ya, jangan bosan-bosan karena kita tahu juga rekan-rekan sekalian sudah memasuki sudah mempunyai NIP baru ya. Selamat datang di instansi di pemerintah Kota Surakarta. Kami mohon untuk etos kerjanya ditingkatkan lagi seperti yang kemarin karena kita sudah memiliki hak baru ya, karena hak baru dan otomatis juga kewajiban dan tanggung jawabnya juga baru. Jadi untuk kedepannya silahkan dioptimalkan lagi kerjanya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban baru dari pemerintah Kota Surakarta. Karena kan ini kan juga termasuk salah satu dari kewajiban nih, karena kita P3K baru sudah dapat NIP baru, kita juga mempunyai tanggung jawab baru selain di fungsional masing-masing. Kita juga melaksanakan untuk CPNS Latsar untuk P3K ada orientasi gitu. Jadi di bulatkan tekadnya, semangatnya jangan sampai ini apa lagi dari pemerintah dan PKD namanya baik gawean tok ya. Padahal itu kan juga termasuk tanggung jawab dan kewajiban dari P3K. Apabila kita mau menerima hak kita, kenapa kita tidak mau untuk menerima tanggung jawab gitu ya. Jadi apabila nanti di kemudian hari ya, apabila kita menerima hal-hal yang melelahkan, kita ingat lagi bahwa kita sudah menerima hak, jadi tanggung jawab kita untuk
membuat hak kita tersebut menjadi barokah dengan cara melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab seoptimal mungkin begitu. Jadi mungkin sedikit dari saya Bapak Ibu sekalian. Untuk berikutnya nanti insya Allah di tahun depan ya, untuk P3K ada yang di sini, oh ya, ada 1, 2 ya. Terus selamat mengikuti, sudah dikasih contoh dari kakak-kakaknya sekalian. Mungkin ini bisa ditempel di 2025 nanti. Atau tidak ada desain baru nanti kalau saya share ya. Jadi begitu, terima kasih Bapak sekalian sudah mengoptimalkan baik-baik agenda orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3 Kota Surakarta. Kami mengingat tidak hanya nilai yang dinilai ya, dan tapi juga ada etika pada saat pelaksanaan orientasi. Jadi insya Allah dari tim verifikasi PKPSDM sudah mengoptimalkan seoptimal mungkin. Nanti apabila nilai yang sudah keluar itu sudah final dari kita nih, apabila ada protes nanti silahkan protes ke mentornya. Karena itu sudah nilai dari mentornya juga gitu ya. Karena 60% diambil dari penilaian mentor, 40% dari teman-teman mengerjakan nilai kemarin. Terima kasih. Selamat untuk Bapak sekalian, khususnya Mbak Ibu Salis Korinisa binti nggak jadi. Terima kasih untuk rekan-rekan SMP P3K SMP 2 Surakarta. Sukses selalu untuk depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Suryawan selaku perwakilan PKPSDM atas perhatian dan juga masukannya kepada sekolah kami SMP Negeri 26 Surakarta. Demikian acara pada pagi hari ini. Jadi dapat disimpulkan ya Bapak Ibu, jika penggunaan lab virtual mampu meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik kelas 8E SMP Negeri 26 Kota Surakarta, terutama untuk materi ekspresi. Jadi pembelajaran IPA jadi lebih menyenangkan, siswa lebih aktif, interaktif, dan juga materi akan bisa dapat dipelajari siswa dengan mudah. Kita sudah sampai di akhir acara. Jadi Bapak Ibu, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara pada pagi hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.